Mencoba hal baru bukanlah hal yang mudah. Kita perlu mempersiapkan diri, beradaptasi, serta membulatkan tekad. Begitupun dengan saya, di mana saya baru-baru ini mencoba melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam, seperti mendaki gunung. Bagi saya, mendaki gunung adalah kegiatan yang sangat kontras dengan kegiatan saya sehari-hari, di mana keseharian saya adalah pegawai yang hanya duduk diam di depan komputer dan mengerjakan hal-hal yang berbau administrasi. Setelah bekerja dan pulang ke rumah pun, kegiatan saya hanya sekedar scroll-scroll media sosial dan menonton YouTube. Dan ketika saya sedang menonton YouTube, ada sebuah rekomendasi video yang isinya tentang pendakian gunung. Dari situlah saya mulai tertarik dengan kegiatan mendaki gunung. Lalu saya menetapkan hati saya untuk mulai menyambangi gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menyambangi Gunung Papandayan. Kenapa Papandayan? Karena selain dekat dengan kota saya tinggal, dan dari beberapa pencarian di YouTube tentang gunung untuk pemula, Papandayanlah yang sering disebut. Papandayan adalah gunung kedua saya, karena sebelumnya saya pernah menyambangi Gunung Prau di Dieng. Kali ini juga saya mengajak teman-teman satu kantor saya, yang dimana mereka juga belum pernah mendaki gunung. Berbekal pengalaman di Gunung Prau serta pengetahuan dasar tentang mendaki gunung di YouTube, kami berangkat dari Jakarta sehabis Isya dan sampai di gerbang masuk Gunung Papandayan pukul 2 pagi. Namun nahas, setibanya kami di sana, kami belum diperbolehkan masuk karena Gunung Papandayan hanya beroperasi dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam selama PPKM. Namun, petugas di sana mempersilahkan kami untuk istirahat di pos jaga mereka saja. Katanya, daripada menunggu di mobil dan kedinginan, lebih baik beristirahat di pos jaga sampai Gunung Papandayan dibuka saja. Karena selain di dalam lebih hangat, di dalam juga ada perapian untuk kami menghangatkan diri. Di dalam pos jaga, kami bertemu 3 pendaki asal Purwakarta yang nasibnya sama seperti kami. Pendaki tersebut bernama Pale, Reni, dan Salman. Mereka tiba di pintu masuk tepat pukul 7 malam. Karena aturan tetaplah aturan, dan aturan pun harus dipatuhi, petugas pun melarang mereka untuk masuk dan menyuruh mereka beristirahat di pos jaga saja, sama seperti kami. Setelah mengobrol sebentar dan tidur, kami masuk ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan tepat pukul 7 pagi. Dengan total harga per orang 65.000. Sudah termasuk tiket masuk dan tiket berkemah. Sebelum kami melakukan pendakian, kami harus melapor dan menyerahkan surat keterangan sehat di pos 3 yang dekat dengan parkiran. Setelah melapor, kami pun mengisi perut dan membongkar isi keril kami untuk berbagi beban keril.
kami sepakat untuk mendaki bersama 3 pendaki asal Purwakarta tadi karena selain mereka sudah berpengalaman, ternyata di sini Pale berperan sebagai obat nyamuk antara Reni dan Salman. Yang sabar ya Pale. WK 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 WK. Kami mulai melakukan pendakian pukul 9 pagi. Karena dari parkiran masih ada sinyal, kami juga tidak lupa untuk mengabari keluarga kami masing-masing. Awal jalur pendakian didominasi jalanan aspal. Tidak lama setelah itu, kami mulai memasuki kawasan kawah Gunung Papandayan. Tidak seperti mendaki Gunung Prau. Ketika saya mendaki Gunung Papandayan, saya telah mempersiapkan fisik dan menguatkan mental saya. Walaupun banyak yang bilang jalur Gunung Papandayan adalah jalur yang terbilang landai dan cukup mudah dilalui. Tetapi saya teringat oleh teman saya yang pernah berkata, jangan pernah meremehkan sebuah pendakian di gunung apapun itu. Setelah setengah jam berjalan, kami istirahat di sebuah shelter yang lokasinya berada di kawasan kawah. Maklum, pemula, jadi harus serba pelan dan perlahan. Selagi istirahat, saya menyalakan satu batang rokok dan mewawancarai teman saya, Pak Helmi. Beliau adalah seorang guru honorer yang mengajar di salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Jakarta. Halo, assalamualaikum Pak Helmi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, kan Pak Helmi profesinya guru tuh ya. Gimana sih maksudnya tanggapannya nih masalah PJJ ini? Apakah sudah mulai harus masuk apa gimana? Jadi gimana nih, sudah mulai tidak efektif bukan? Belum lah, jangan. Saya kurang setuju kalau tatap muka. Kenapa tuh? Karena masih bisa tatap muka. Masih ada cara yang lain dengan PJJ. Karena bahaya pandemi itu. Terus gimana caranya untuk meningkatkan semangat anak dalam hal PJJ? Kan pasti udah pada mulai boring dong. Yang pertama kasih kuota. Tips lah, tipsnya nih tips. Yang kedua, metode gurunya diperbarui, jangan tugas melulu, baca, kerjakan. Ya sekali-kali, seminggu sekali lah. Ada contohnya Zoom atau GCR, Google Meet. Ya anak juga pasti kepo lah. Oh jadi itu tipsnya. Iya. Oke. Dari kepo pasti ingin tahu lebih banyak. Jadi gitu. Oke. Iya. Terima kasih Pak Helmi. Sama-sama. Oh iya, kami berempat adalah seorang guru dan staf tata usaha di salah satu sekolah swasta yang berada di Jakarta. Sedangkan Pak Helmi mengajar di SD negeri. Setelah mewawancarai Pak Helmi yang pertanyaannya juga begitu absurd, kami kembali melakukan pendakian. Namun,
Ketika sampai di pos 7, alih-alih ingin melanjutkan pendakian, malah terpikat oleh gorengan. Gorengan yang berada di pos 7 seperti memanggil-manggil saya, bagaikan sebuah magnet yang menarik saya untuk menyantap gorengan tersebut. Oke, kita lagi di pemberhentian di pos 7. Kita istirahat dulu sejenak. Dan ini gimana dengan perjalanannya, Mamang? Biasa aja sih. Oh, bisa. Jadi gini ya, kalau ada warung tuh jajan. Nah, gitu. Karena kita bisa meningkatkan ekonomi, membantu meningkatkan ekonomi, memakmurkan ya. Masjid. Kan manusia itu tempatnya salah dan dosa. Iya. Terus Ya jadi harus jajan lah, 1.000 doang.